Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gua dan kali ini gua kembali dengan pembahasan yang tentu saja kalian mungkin sudah tahu semua, yaitu pertandingan kedua antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Makau U23. Ini pertandingan kedua dari Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 di mana kita mampu meraih kemenangan yang sangat baik, kemenangan yang sangat meyakinkan, kemenangan yang sangat telak, 5 gol tanpa balas menghadapi Makau. Jadi kita patut apresiasi. Kemarin ya hasilnya negatif, kita memang kritik habis-habisan, tapi ketika hasilnya bagus, ketika apa yang ditunjukkan benar, maka kita harus apresiasi. Itu baru namanya fair, itu baru namanya netral. Dan di pertandingan kali ini Coach Gerald Van Beren melakukan cukup banyak perubahan dari segi line up yang diturunkan. Minimal ada 6 ya. Gue lihat sih tadi ada 6. Dari back kanan Buffon yang main, Kakang digeser ke center back dengan Dion Marks yang diberikan kesempatan sebagai center back debut. Lalu juga di kiri Frankie Misa, ya bukan Donitri. Lalu di tengah Tony dengan si Arkan Fikri kemarin. Lalu yang pemain barunya ini adalah Ananda Raihan. Nah di depan ada seorang Hoki Caraka sebagai nomor 9. Di kiri ada Rahmat Arjuna dan di kanan ada Raihan Hanan. Jadi ada 6 pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Gerald dibandingkan pertandingan lalu menghadapi Laos. Ya, ini tentu saja untuk rotasi dan mungkin untuk juga memberikan warning kepada para pemain untuk bisa tampil memberikan all out ya, atau memberikan segalanya ketika ditampilkannya. Jadi jangan sampai merasa di zona nyaman, itu sangat berbahaya untuk seorang pemain. Dan di pertandingan kali ini bedanya dengan pertandingan sebelumnya apa? Gameplay jelas tidak berbeda, tapi yang berbeda adalah pemain kita punya keberanian. Ya, pemain kita punya keberanian untuk melakukan umpan-umpan di final third. Umpan-umpan progresif di final third yang menerobos atau membelakangi pemain belakang dari Makau. Itu sama sekali tidak kelihatan ketika kita menghadapi Laos. Oke, tentu saja pembuka gol cepat yang dari gol bunuh diri itu punya peran juga, karena itulah yang membuat Makau permainannya jadi sedikit goyah karena sudah kebobolan. Mereka mau nggak mau juga harus sedikit lebih keluar, walaupun nggak bisa juga karena pressing kita itu sangat baik, tapi at least itu yang membuat pemain kita juga meningkat kepercayaan dirinya. Jadi faktor gol pertama cepat itu sangat penting. Dan tadi sempat gue singgung juga, salah satu kelebihan dari Timnas U23 Coach Gerald Van Beren itu yang gue lihat dari AFF kemarin adalah ketika kita kehilangan bola. Ini mungkin jarang dinotis juga. Ketika kita kehilangan bola, kita pressingnya itu luar biasa. Kompak, terorganize, high pressing kita berjalan dengan baik sehingga lawan itu sulit untuk membuat serangan. Itu yang terlihat di 2 pertandingan awal. Oke, kita bicara kita kesulitan lawan Laos cetak gol, tapi Laos juga nggak create banyak peluang lawan kita. Nggak create peluang, nggak bisa keluar juga. Begitu juga dengan di AFF. Sesekali kita dapat counter, itu hal yang wajar. Nggak ada klub yang bisa, nggak ada tim yang benar-benar bisa mencegah lawannya 100% bisa menekan mereka untuk tidak bisa counter. Pasti ada 1-2 yang lolos. Tapi kan dibandingkan percobaan, jauh lebih sedikit yang lolos. Dan itu patut kita apresiasi. Tapi kan masalah dari timnya Coach Gerald ini adalah ketika pegang bola. Ya, ketika kita menguasai bola, ketika kita menguasai ball possession, ketika di final third itu seringkali bingung, seringkali kehilangan atau miskin kreativitas bahasanya. Dan di pertandingan kali ini ya lebih baik. Terutama Rahmat Arjuna menurut gue penampilannya paling baik ya, terutama di babak pertama. Dia punya daya ledak yang luar biasa di kiri, dia berani untuk penetrasi, dia berani untuk kirim umpan-umpan yang crossing atau umpan-umpan datar yang untuk mengincar hoki di sana, itu sangat berani dia. Walaupun ya memang finishing dari hoki ini yang menjadi problem ya, atau misalkan finishing touch di kotak penalti itu crossing-crossingnya itu seringkali tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. But itu persoalan lain. At least secara gameplay, secara kreativitas sudah ada nih. Secara terobosan sudah ada, umpan-umpan terobosan pun sudah lebih kelihatan dibandingkan pertandingan kemarin. Tinggal ya kembali lagi eksekusi. Ya hoki itu dapat berapa kali peluang, gue juga tidak tahu apa yang terjadi dengan hoki, tapi kelihatan ini pemain kehilangan kepercayaan diri. Ini sangat penting untuk seorang pemain sepak bola, apalagi striker, untuk mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Mungkin dengan 1 gol, mungkin dengan 2 gol, itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Karena gue lihat dia itu bahkan tidak percaya dirinya mampu cetak gol. Itu yang gue lihat, sehingga ya shooting, headingnya ada yang ketinggian atau apa, shootingnya juga kelihatan, gesturnya juga bukan pemain yang penuh dengan percaya diri. Ini sangat ironis juga. Mengingat Hoki ini pemain muda, pemain yang
kita harapkan bersama-sama sebenarnya untuk bisa menjadi striker yang nantinya akan bermain di timnas senior, akan menjadi andalan kita juga, tapi kayaknya tuh stuck gitu karirnya. Mungkin ada suatu hal di belakang layar non teknis yang mempengaruhi secara performa hoki yang tentu saja kita berharap itu segera bisa di-solve atau bisa dipecahkan masalah itu dan hoki bisa bounce back lagi, hoki bisa menjadi hoki yang lebih percaya diri karena itu sangat penting ya. Sangat penting bagi seorang striker untuk punya kepercayaan diri. Dan sisanya tadi babak pertama kita cetak 2 gol, babak kedua kita bisa cetak 3 gol, cetak lebih banyak gol karena pemain-pemain utamanya mulai dimasukin tuh Rafael Struijk, Jens Schraven dimasukkan di situ dan kelihatan kita juga lebih mengancam. Rafael Struijk dengan skill individunya di kiri, si Rahmat Arjuna seperti geser ke kanan dan gol ketiga kita yang golnya Rayhan Hanan itu kan terobosan atau penetrasinya si Rahmat Arjuna juga dari kanan. Jadi ya gue rasa ini harus dipertahankan. Masih banyak PR betul, masih banyak PR karena ketika kita lawan Korea Selatan nanti, pertama kita nggak tahu apakah mereka akan main defense atau mereka akan bermain terbuka meladeni kita. Karena kalau mereka sampai defense, mereka tahu nih oke, Indonesia pegang bola lah, kita defense saja, kita ngincer counter. Itu sangat berbahaya bagi kita karena pertama defense Korea pasti lebih bagus dibandingkan yang lain, dan yang kedua counter attack Korea pasti lebih bagus dibandingkan yang lain. Jadi kita betul-betul harus antisipasi itu dengan apa? Dengan tidak buang-buang peluang. Dengan efektif. Jadi kita nggak mungkin dapat peluang sebanyak lawan Laos, sebanyak lawan Makau, lawan Korea. Tapi kita bisa lebih efektif untuk bisa dapat 3 poin. Jadi sulit, betul sulit. Karena Korea pun belum kebobolan. Tapi at least gue rasa kita punya peluang. Dan kita harus betul-betul memanfaatkan setiap peluang yang kita dapat. Kalau sekarang lawan Makau pun tadi sebenarnya kita banyak buang peluang. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terulang nanti lawan Korea. Karena beda. Ya, kalau lawan Makau, oke, lu tetap bisa menang. Lu buang peluang pun tetap bisa menang. Lawan Laos kan terbukti kan lu banyak buang peluang tapi lu gak bisa menang. Apalagi lawan Korea, jauh lebih berat. Nah, itu yang menjadi PR dari Coach Gerald. Dan defense-nya pun apakah duet center back ini siapa yang akan nanti main lawan Korea Selatan itu juga penting. Dan di lini tengah itu juga tadi Zahraddin Faris masuk babak kedua itu juga cukup memberikan warna, bermain cukup bagus. Apakah dia akan main sebagai pemain utama nanti di pertandingan ketiga kita nantikan siapa saja yang akan main sebagai starting 11. Tapi yang terpenting adalah kemenangan ini gue rasa bagus untuk kepercayaan diri, untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad dari timnas U23. Apalagi menang besar, clean sheet, ya untuk defense pun ini meningkatkan kepercayaan diri. Untuk striker pun tadi beberapa pemain cetak gol, jadi nggak cuma satu pemain cetak gol, tapi beberapa pemain dicetak oleh 4 pemain yang berbeda bahkan. Raihan, ada Rafael Struijk, ada Zahraddin Faris, ada bunuh diri satu, ada si Arkan Fikri cetak gol juga. Jadi banyak pemain yang cetak gol, banyak pemain yang mungkin percaya dirinya meningkat. Itu sangat bagus untuk menatap laga final bagi timnas U23 di pertandingan terakhir menghadapi Korea Selatan U23. Jadi ya gue hanya bisa bilang selamat dan mengapresiasi apa yang ditunjukkan oleh timnas U23 di pertandingan kedua menghadapi Makau U23. Semoga bisa jauh lebih baik lagi di pertandingan ketiga nanti menghadapi Korea Selatan karena lawannya jauh lebih berat juga. Oke, jadi segitu dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.